Aku memilih bangun di sepertiga malam bukan karena aku kuat, tapi karena aku ingin dikuatkan. Aku datang kepada Allah bukan karena aku sudah baik, tapi karena aku ingin diperbaiki. Aku berdiri dalam tahajud bukan karena aku tidak punya masalah, tapi karena aku tahu hanya Allah tempat aku benar-benar pulang. Aku percaya setiap langkah kecilku menuju Allah tidak pernah sia-sia. Aku yakin setiap air mata yang jatuh di malam hari tidak pernah tidak dilihat. Aku menerima bahwa aku lemah, dan justru dalam kelemahan itu aku menemukan jalan untuk dekat dengan Allah. Aku membuka hati tanpa topeng, tanpa pura-pura, dan aku izinkan Allah melihatku apa adanya. Aku percaya bahwa satu kalimat jujur dari hatiku lebih berarti daripada 1000 kata tanpa rasa. Aku hadir, aku diam, aku berserah. Di antara gelapnya malam yang paling dalam, ada satu waktu yang sering dilewatkan oleh banyak orang. Waktu ketika dunia tidak lagi ramai. Waktu ketika suara kendaraan menghilang, percakapan berhenti, dan hiruk-pikuk kehidupan seakan ditarik menjauh. Dalam sunyi itu, ada satu ruang yang tidak pernah benar-benar kosong. Ruang yang justru terasa paling hidup bagi mereka yang pernah merasakannya. Tahajud bukan sekadar ibadah tambahan. Ia bukan rutinitas yang sekadar dilakukan untuk menggugurkan kewajiban. Tahajud adalah pertemuan. Pertemuan yang tidak membutuhkan undangan tertulis, tidak membutuhkan saksi, dan tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun. Ia hanya membutuhkan satu hal, hati yang mau datang. Ketika seseorang terbangun di malam hari, seringkali yang pertama kali dirasakan adalah berat. Mata yang masih ingin terpejam, tubuh yang masih ingin beristirahat, dan pikiran yang mencoba menunda. Namun di balik rasa berat itu, ada panggilan yang tidak semua orang bisa dengar. Panggilan itu tidak keras, tidak memaksa, tapi cukup kuat untuk mengetuk kesadaran. Panggilan itu datang dari tempat yang paling dalam, dari bagian diri yang tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan yang dijalani setiap hari. Saat kaki menyentuh lantai, saat air menyentuh wajah dalam wudhu, ada perubahan yang mulai terjadi. Perlahan kesibukan dunia ditinggalkan. Perlahan, identitas yang melekat di siang hari mulai dilepaskan. Tidak ada lagi peran sebagai siapapun. Tidak ada lagi tuntutan untuk terlihat kuat, terlihat baik atau terlihat berhasil. Yang ada hanyalah seorang hamba yang berdiri di hadapan Allah. Di titik itu, segala sesuatu menjadi jujur. Tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Tidak ada alasan untuk menyembunyikan luka. Tidak ada kebutuhan untuk terlihat sempurna. Karena di hadapan Allah, semua sudah diketahui bahkan sebelum diucapkan. Dan justru disitulah keindahannya. Banyak orang mengira bahwa doa harus panjang agar didengar, bahwa kata-kata harus indah agar diterima, bahwa susunan kalimat harus rapi agar memiliki makna. Namun tahajud mengajarkan sesuatu yang berbeda, bahwa yang paling penting bukan bagaimana doa itu terdengar, tapi bagaimana doa itu dirasakan. Ada orang yang membaca banyak doa namun hatinya jauh, ada yang melafalkan banyak kata namun pikirannya melayang, dan ada pula yang hanya mampu mengucapkan sedikit, bahkan mungkin hanya satu kalimat, tapi hatinya benar-benar hadir. Dan seringkali yang terakhir itu jauh lebih dalam, karena langit tidak tersentuh oleh suara yang keras. Langit tidak digerakkan oleh kalimat yang panjang. Langit bergetar oleh kejujuran yang tidak bisa dibuat-buat. Di dalam tahajud, seseorang perlahan belajar untuk jujur kepada dirinya sendiri. Mengakui bahwa selama ini ada banyak hal yang dipaksakan. Mengakui bahwa ada luka yang belum sembuh. Mengakui bahwa ada rasa takut yang disembunyikan di balik kesibukan. Dan ketika semua itu mulai diakui, ada sesuatu yang terasa longgar di dalam dada. Seperti beban yang perlahan dilepaskan. Seperti napas yang akhirnya bisa diambil dengan utuh. Disitulah tahajud mulai bekerja, bukan hanya sebagai ibadah, tapi sebagai proses kembali. Kembali kepada diri yang lebih jujur, kembali kepada hati yang lebih bersih, kembali kepada hubungan yang selama ini mungkin terasa jauh. Dalam sunyi itu, seseorang mulai menyadari bahwa ia tidak perlu menjadi siapa-siapa. Ia tidak perlu membuktikan apa-apa. Ia tidak perlu membawa semua pencapaian atau kegagalan yang selama ini menjadi beban, yang hanya perlu hadir, dan kehadiran itu sudah cukup. Lalu perlahan dari keheningan itu lahir kata-kata. Bukan kata-kata yang dipikirkan terlalu lama, bukan kalimat yang disusun dengan hati-hati, tapi kata-kata yang muncul begitu saja, seolah sudah lama tersimpan, dan akhirnya menemukan jalan untuk keluar. Disinilah bagian kedua mulai terasa, bahwa ada satu jenis kalimat dalam tahajud yang tidak panjang, tidak rumit, dan tidak dibuat-buat. Kalimat yang tidak berusaha terdengar indah, tapi justru terasa sangat nyata. Kalimat itu lahir dari kelelahan, dari titik di mana seseorang sudah mencoba berbagai cara, sudah berusaha dengan segala kemampuan,
tapi tetap merasa tidak cukup. Dari titik di mana seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Dan di titik itu muncul keberanian untuk berkata jujur. Bukan jujur kepada orang lain, tapi jujur kepada Allah. Mengakui bahwa selama ini terlalu banyak mengandalkan diri sendiri. Mengakui bahwa selama ini terlalu sering mencoba kuat tanpa benar-benar bersandar. Mengakui bahwa ada batas yang tidak bisa dilampaui sendirian. Kalimat itu sederhana, tapi membawa makna yang dalam. Ia bukan sekadar permintaan, ia adalah penyerahan. Dan penyerahan adalah bentuk kepercayaan yang paling murni. Ketika seseorang benar-benar menyerah kepada Allah, bukan berarti ia berhenti berusaha, tapi ia berhenti merasa bahwa semua harus bergantung pada dirinya sendiri. Ia mulai memahami bahwa ada kekuatan yang lebih besar, ada rencana yang lebih luas, ada hikmah yang tidak selalu bisa langsung dimengerti, dan disitulah ketenangan mulai tumbuh. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena cara melihat masalah itu berubah. Hati yang sebelumnya penuh dengan kekhawatiran mulai terasa lebih lapang. Pikiran yang sebelumnya dipenuhi pertanyaan mulai terasa lebih tenang. Dan jiwa yang sebelumnya terasa jauh mulai menemukan arah untuk kembali. Semua itu bisa dimulai dari satu kalimat. Satu kalimat yang jujur, satu kalimat yang tidak dibuat-buat, satu kalimat yang benar-benar berasal dari hati. Dan mungkin di tengah malam nanti, ketika semua kembali sunyi, kamu akan menemukan kalimat itu dalam dirimu sendiri. Kalimat yang selama ini tertahan, kalimat yang selama ini tidak pernah diucapkan. Kalimat yang tidak panjang, tapi cukup untuk membuatmu merasa didengar. Jika hatimu tersentuh, tuliskan angka 77 sebagai bentuk niat baikmu untuk menyebarkan energi positif dan menguatkan satu sama lain dalam perjalanan menuju Allah. Aku kembali datang di sepertiga malam ini bukan karena aku sudah tenang, tapi karena aku sedang mencari ketenangan. Aku menghadap Allah bukan karena semua jawabanku sudah jelas, tapi karena aku percaya Allah mengetahui apa yang belum aku pahami. Aku tidak membawa kesempurnaan, aku membawa kejujuran. Aku tidak membawa kekuatan, aku membawa kelemahan yang ingin aku sandarkan. Aku tidak ingin terlihat baik di hadapan siapapun. Aku hanya ingin benar di hadapan Allah. Aku izinkan hatiku terbuka, tanpa ditutup-tutupi, tanpa disembunyikan. Aku percaya bahwa Allah mendengar bahkan sebelum aku selesai mengucapkan. Aku yakin bahwa satu kalimat yang tulus mampu menembus langit, bukan karena kata-katanya, tapi karena hatinya. Di bagian ini, kita tidak lagi berbicara tentang bagaimana memulai tahajud, tapi tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang benar-benar tenggelam di dalamnya. Ada momen yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tidak bisa diukur dengan waktu, dan tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman lain di siang hari. Momen ketika hati mulai berbicara. Pada awalnya, mungkin seseorang masih membawa sisa-sisa pikirannya. Tentang pekerjaan, tentang masalah, tentang harapan yang belum tercapai. Pikiran itu berputar, mencoba mencari solusi, mencoba memahami keadaan. Namun semakin lama ia berdiri, semakin ia menyadari bahwa tidak semua hal harus diselesaikan dengan pikiran. Ada wilayah yang hanya bisa disentuh oleh hati, dan ketika seseorang mulai beralih dari pikiran ke hati, sesuatu yang berbeda mulai terasa. Suasana yang tadinya terasa biasa saja, perlahan menjadi lebih dalam. Nafas terasa lebih sadar, gerakan menjadi lebih pelan, dan di antara diam itu muncul satu kesadaran yang sangat sederhana namun kuat, bahwa ia sedang bersama Allah. Kesadaran ini tidak datang dengan suara, tidak datang dengan tanda yang terlihat, tapi hadir sebagai rasa. Rasa yang tidak bisa dipaksakan, tapi bisa dirasakan oleh siapa saja yang benar-benar hadir. Di titik itu kata-kata mulai kehilangan bentuk formalnya. Doa tidak lagi harus mengikuti susunan tertentu. Tidak lagi harus sesuai dengan apa yang dihafal, karena hati mulai menemukan bahasanya sendiri. Dan bahasa hati tidak pernah rumit. Ia langsung, ia jujur, ia apa adanya. Ada orang yang pada momen itu tidak mampu berkata banyak, bahkan mungkin hanya diam cukup lama. Tapi diamnya bukan kosong, diamnya penuh. Penuh dengan perasaan yang selama ini tertahan. Dan dari diam itu lahirlah satu kalimat yang mungkin tidak pernah ia rencanakan. Satu kalimat yang muncul begitu saja, seolah sudah lama menunggu untuk diucapkan. Kalimat itu seringkali bukan tentang meminta sesuatu yang besar, bukan tentang kesuksesan, bukan tentang kekayaan, bukan tentang pencapaian, tapi tentang sesuatu yang lebih mendasar, tentang kelelahan, tentang ketidakmampuan, tentang keinginan untuk berhenti berpura-pura kuat. Seseorang mungkin berkata dalam hatinya, dengan suara yang hampir tidak terdengar, tapi sangat terasa, "Ya Allah, aku sudah lelah mencoba mengerti semuanya sendiri." Kalimat itu sederhana, tidak panjang,
Tidak rumit, tapi di baliknya, ada perjalanan panjang yang tidak terlihat, ada usaha yang sudah dilakukan berkali-kali, ada harapan yang sempat tumbuh lalu jatuh lagi, ada rasa ingin menyerah yang selama ini ditahan, dan ketika kalimat itu akhirnya keluar, ada sesuatu yang berubah, bukan di luar tapi di dalam. Seperti ada beban yang selama ini dipikul sendirian, akhirnya diletakkan. Seperti ada pintu yang selama ini tertutup, akhirnya terbuka sedikit. Seperti ada jarak yang selama ini terasa jauh, tiba-tiba menjadi dekat. Inilah yang sering tidak disadari, bahwa kekuatan tahajud tidak selalu terletak pada banyaknya doa, tapi pada kejujuran yang hadir di dalamnya. Kalimat yang jujur memiliki getaran yang berbeda. Ia tidak dibuat untuk terdengar baik, ia tidak disusun untuk mengesankan. Ia lahir dari kondisi yang nyata, dan justru karena itu ia sampai. Karena Allah tidak melihat seberapa indah kata-katanya, tapi seberapa dalam maknanya bagi yang mengucapkan. Ada juga kalimat lain yang mungkin muncul ketika seseorang sudah berada di titik di mana ia tidak tahu harus meminta apa lagi. Ya Allah, aku tidak tahu lagi harus bagaimana, tapi aku tahu Engkau tahu. Kalimat ini bukan tanda menyerah dalam arti lemah, tapi tanda penyerahan dalam arti percaya. Percaya bahwa tidak semua hal harus dipahami sekarang. Percaya bahwa tidak semua jawaban harus datang saat itu juga. Dan di dalam kepercayaan itu ada ketenangan yang mulai tumbuh. Pelan tapi pasti. Tidak meledak. Tidak dramatis. Tapi nyata. Hati yang tadinya sempit mulai terasa lebih luas. Nafas yang tadinya berat mulai terasa lebih ringan. Dan pikiran yang tadinya penuh mulai menemukan ruang untuk beristirahat. Inilah proses yang sering terlewatkan. Bahwa tahajud bukan hanya tentang meminta perubahan di luar, tapi tentang memberi ruang bagi perubahan di dalam. Ketika seseorang terus datang di malam hari, bukan dengan kesempurnaan, tapi dengan kejujuran, ia sedang melatih dirinya untuk terhubung kembali. Terhubung dengan Allah, terhubung dengan dirinya sendiri, terhubung dengan makna yang selama ini mungkin tertutup oleh kesibukan. Dan dari keterhubungan itu muncul kekuatan yang berbeda. Bukan kekuatan untuk mengendalikan semua hal, tapi kekuatan untuk menerima dan tetap berjalan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang memiliki semua jawaban, tapi tentang tetap melangkah, meski tidak tahu semua jawabannya. Dan tahajud menjadi tempat di mana seseorang belajar itu. Belajar bahwa tidak apa-apa untuk tidak selalu kuat. Belajar bahwa tidak apa-apa untuk merasa lelah. Belajar bahwa tidak apa-apa untuk mengakui bahwa ia membutuhkan pertolongan. Dan justru dalam pengakuan itu, ia menemukan kedekatan yang selama ini mungkin tidak pernah ia rasakan. Kedekatan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kedekatan yang tidak bergantung pada keadaan. Kedekatan yang hadir karena kejujuran. Dan semua itu bisa dimulai dari satu kalimat yang lahir dari hati yang benar-benar hadir. Mungkin malam ini ketika kamu kembali terbangun, kamu tidak perlu memikirkan banyak hal. Tidak perlu memaksakan diri untuk mengucapkan sesuatu yang sempurna. Cukup dengarkan hatimu. Apa yang sebenarnya ingin ia katakan. Apa yang selama ini dia simpan. Apa yang selama ini ia tahan. Biarkan itu keluar. Tanpa diedit. Tanpa disusun ulang. Tanpa ditahan. Karena bisa jadi kalimat itulah yang selama ini kamu butuhkan. Kalimat yang bukan hanya didengar oleh Allah, tapi juga menyembuhkan dirimu sendiri. Dan ketika kalimat itu diucapkan, dengan kejujuran penuh, dengan kesadaran penuh, dengan penyerahan penuh, maka saat itu juga sesuatu mulai bergerak. Mungkin tidak terlihat, mungkin tidak langsung terasa besar, tapi nyata, sangat nyata. Jika hatimu merasakan getaran dari setiap kata yang kamu baca ini, tuliskan angka 77 sebagai bentuk niat untuk menjaga cahaya itu tetap hidup, dan sebagai pengingat bahwa kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini.